Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hafizah, NIM 1952111025 dari kelas MBS 6B. Di sini saya akan menjelaskan bisnis ban celuman kekinian cemil-cemil manja yang merupakan ujian akhir semester studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada ringkasan eksekutif, di mana nama dan jenis usahanya yaitu cemil-cemil manja yang bergerak dalam makanan ringan seperti bun kriuk, basreng, dan seblak kering. Lokasi usaha berada pada Perumahan Benteng Indah Blok C nomor 4 Sanggerahan, Pucangan, Kartasura, Jawa Tengah. Prospek pengembangan usaha memiliki prospek untuk maju ke depannya karena zaman anak sekarang banyak yang menggemari makanan pedas atau rasa bumbu lainnya yang menggugah selera makan. Lalunya ada masalah dan solusi pengembangan usaha. Selain banyak saingan, harga bahan produksi naik turun, tetapi yang cemil-cemil manja ini mempertahankan kualitas untuk menarik minat beli dengan cita rasa yang tak terkalahkan. Lalunya ada pendahuluan, di mana makanan cemilan merupakan salah satu produk makanan ringan yang banyak digemari konsumen. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen, kini cemilan mulai diinovasikan dengan berbagai varian rasa. Meskipun tren tersebut belum terlalu lama dikenali masyarakat luas, namun perkembangan dan persaingannya begitu sangat pesat, sehingga banyak produsen mulai mencari cemilan ringan dengan isian yang melimpah dan juga harga yang juga terjangkau. Soalnya visi misi dari cemil-cemil manja, yaitu pertama visinya adalah 1. Menciptakan dan membangun usaha cemilan kekinian yang enak berkualitas. Yang kedua, halal dan harga juga sesuai kantong anak muda kalangan sekarang. Visinya yang pertama ada menjaga kepercayaan konsumen, kedua menjaga kualitas sesuai dengan harga, yang ketiga melakukan penawaran dengan jangkauan lebih luas, yang keempat menentukan harga jual sesuai kantong pelajar. Next ada analisis strategi. Analisis strategi yang pertama itu analisis eksternal ya, di mana ada analisis pelanggan, yaitu pelanggan kami mulai dari anak-anak remaja hingga dewasa baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai macam kalangan. Yaitu analisis kompetitornya adalah kompetitor kami, yaitu pelaku usaha makanan ringan sejenis yang sejatinya memberikan motivasi untuk kami selalu terus berinovasi. Analisis eksternal selanjutnya ada analisis pasar dan rencana pemasaran. Ada 3, segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar cemilan kekinian yaitu segala kalangan masyarakat menengah ke atas maupun menengah ke bawah, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa baik laki-laki maupun perempuan. Targetingnya masyarakat yang mempunyai kesenangan mengonsumsi makanan ringan dan varian rasa seperti ekstra pedas sampai manis, dan positioningnya memberikan berbagai macam varian cemilan kekinian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu bun kriuk, bakso kering, bakso goreng, dan juga seblak kering. Analisis eksternal saja ada analisis lingkungan, faktor ekonomi. Aneka cemilan merupakan andalan kami untuk terus berkembang ke depannya. Dengan harga yang sangat terjangkau dan memiliki peluang pasar yang besar, usaha aneka cemilan ini mampu mengelola ekonomi dan membantu perekonomian nasional. Faktor dari sosial budaya ini adalah mampu membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, dan faktor teknologinya yaitu perkembangan teknologi mampu menjadikan produk cemil-cemil manja ini melakukan promosi secara transaksi menggunakan kecanggihan teknologi, jadi mempermudah dalam promosi. Lalu ada faktor hukum, di mana berkaitan dengan faktor hukum, maka kedepannya produk kami mengurus izin edar produk BPOM. Ada analisis internal, di mana kekuatan modalnya merupakan modal bersama dari para anggota. Produksi atau operasionalnya memproduksi aneka cemilan dengan selalu memprioritaskan kualitas produk dengan memperhatikan masalah layak konsumsi dengan sangat rinci. Kebersihan dalam memproduksi juga menjadi catatan utama dalam proses produksi. Ada sumber daya manusia. Orang-orang yang terlibat dalam perkembangan olahan makanan cemil-cemil manja selalu saling membantu satu sama lain, baik dalam bidang produksi, keuangan, dan pemasaran. Ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan dari kami, yaitu harga terjangkau, memiliki varian rasa yang pedas yang berlevel, serta produk berkualitas. Weakness, yaitu kelemahan dari kami, yaitu produk bertahan dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan. Jika tidak dikemas dengan baik, produk tidak akan renyah lagi. Opportunity, mayoritas masyarakat menyukai cemilan dan berkembang besarnya media sosial untuk dimanfaatkan sebagai media pemasaran. Yang terakhir ada threat, yaitu ancaman dari luar, di mana banyaknya jumlah pesaing dan konsumen cenderung mudah bosan. Lalunya produk. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa produk yang kami jual yaitu makanan ringan seperti bihun kriuk, bakso goreng, dan seblak kering. Ada promosi, kami melakukan promosi di media sosial, baik itu di Instagram dan WhatsApp, serta melakukan promosi word of mouth atau mulut ke mulut. Place, kami menjual produk-produk di area Kartasura dan Surakarta, selain itu juga menjual secara online. Price, harga produk yang kami jual yaitu sekitar mulai dari Rp7.000 sampai dengan Rp10.000. Rencana organisasi manajemen, nama usaha Cemil-Cemil Manja, nama pemilik owner Cemil-Cemil Manja, alamat di Pucangan, Kartasura, dengan badan usaha UMKM dan jumlah SDM 4 orang.
struktur organisasi di mana direkturnya saya sendiri Aulia Hafizah, keuangan Syifa Aisyah Putri, produksi Sofia Yohana Pertiwi, dan pemasaran Revalda Ayu Darjameza. Selanjutnya ada rencana produksi dan operasi di mana kami melakukan kegiatan pada hari Senin sampai Jumat pukul 7 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat di lokasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu di perumahan Beteng Pucungan Kartasura. Jenis produk yang kami buat yaitu bihun kriuk berasa jagung manis, balado, dan ekstra pedas. Manfaatnya adalah mengendalikan nafsu makan, mengontrol saraf, mengontrol insulin, dan memperbaiki mood. Peralatan yang dibutuhkan ada kompor dan berbagai macam peralatan lainnya. Bahan baku dan bahan pembantu ada bihun, cabai, dan bumbu rasa. Selanjutnya proses produksi bihun kriuk ini ada menyiapkan bihun, lalu meremas bihun, setelah itu memanaskan minyak, menggoreng, dan setelah itu ditiriskan. Selanjutnya dimasukkan ke dalam baskom dan diberi bumbu. Selanjutnya yang terakhir adalah dikemas. Kapasitas produksi pada tahun 2002 itu 60 per bulan. Dan terakhir rencana produksi pada tahun 2026 itu 100 per bulan atau 1.200 per tahun. Rencana keuangan biaya tetapnya itu berjumlah 373.000 dengan kompor gas, tabung gas, wajan, baskom, dan peralatan memasak. Selanjutnya ada biaya tetap bihun, bumbuan, minyak goreng dengan total Rp162.000. Biaya operasional atau per bulan itu dengan total Rp80.000. Biaya kemasan dengan total Rp36.000. Modal awal dengan total Rp651.000. Total biaya per bulan itu ada biaya tetap, biaya bahan baku, biaya operasional, biaya kemasan dengan total Rp288.360. Ada biaya pokok penjualan yaitu harga HPP-nya ada harga pokok produksinya ada Rp4.806 dan harga jual Rp7.000. Cemilan membeli toko lain ada seblak kering dan juga basreng dengan total Rp160.000. Dan rencana keuangan di bagian analisis keuangan itu ada pendapatan di mana total pendapatan kami ada Rp171.639.000 dan persentase labanya itu sebesar 59,5%. Analisis titik impas BEP-nya, BEP unit bisa dilihat bahwa BEP kami itu BEP unitnya Rp158 dan BEP dalam rupiahnya itu Rp1.103.550.000. Ada sumber dana di mana sumber dana didapatkan dari iuran setiap anggota dan keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan. Untuk modal awal sebesar Rp651.000 sehingga dari setiap anggota memberikan dana sebesar Rp163.000. Ada investasi rencana pendirian usaha yaitu berjumlah Rp1 juta dengan aktiva tetap berumur 3 tahun Rp800.000, aktiva tetap berumur 2 tahun Rp200.000. Aliran arus kas bersih dari tahun 2022 itu berjumlah Rp2.236.000 sampai 2026 berjumlah Rp4.103.356.000. Penilaian investasi menggunakan metode net present value dan didapatkan nilai NPV-nya yaitu Rp9.754.000, maka artinya rencana investasi dapat dikatakan menguntungkan dan layak dijalankan. Dan di sini juga menghitung metode discounted payback period, di mana payback periodnya ini diperoleh 5,7 bulan atau 6 bulan. Jadi hasil payback periodnya ini dapatkan hasil investasi akan kembali dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Metode profitability index dengan hasil 10,75, maka investasi usaha tersebut usaha semacam Lumajah layak untuk dijalankan. Selanjutnya bisnis model kanvas cemilan kekinian yaitu kayak partnernya memasuk bahan baku berupa bihun, adanya berbagai menu tambahan atau dapat disebut kami juga sebagai reseller di toko lain. Value proposition, bahan baku berkualitas, produk bihun yang renyah, dan quality product. Channelnya media sosial, mahasiswa UIN, Najma Said, Surakarta, dan COD. Activities, membeli bihun sudah dalam kemasan bumbu dan menu tambahan. Customer relationship, yaitu promosi. Cost structure, ada biaya bahan baku, gaji pegawai, proses pengolahan produk, biaya marketing. Career resources, ada pegawai bagian pemasaran. Customer segmentasi, berbagai kalangan konsumen, segala usia mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Revenue streams, yaitu pendapatan utama dari penjualan bihun kriuk, seblak kering, dan basreng. Adapun perbandingan produk pada cimil-cimil manja ini dan kami membandingkan dengan NM Snack, yaitu ada di sekitar UMS. Produknya sama, hanya saja pada mie kriuk terdapat perbedaan dengan NM Snack. Untuk approach
pouch produk kami menggunakan NM Snack tetapi berbeda dalam bentuk logo merek dan pada pouch produknya. Produk kami menggunakan stiker dalam logo produk, sedangkan NM Snack langsung tertulis pada pouch produknya. Selanjutnya pada produk kami ada level 0 sampai 30-nya. Berikut merupakan informasi dari kami, yaitu berupa WhatsApp, email, dan juga Instagram @cemil-cemilmanja. Dan berikut merupakan lampiran pada saat pelaksanaan Festival Bazar Syariah di Festival Bazar Syariah FEBI di UIN Raden Mas Said Surakarta. Berikut merupakan konsumen kami yang membeli produk-produk kami, di mana produk kami yang paling laris adalah bihun kriuk. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.